Sujud sahwi adalah sujud kelupaan. Ibu salat maghrib, tahiyat terakhir, tapi bimbangi terakhir apa awal? Bimbangi. Pak Arisana yang ngerang. Tahu elok Arisam tahiyat terakhir kata tahiyat pertama. Kalau dalam keadaan seperti itu, tahiyat akhir atau tahiyat pertama, ambil tahiyat awal, tahiyat pertama, maka mesti dia tambah. Tapi sebentar sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwinya itu atau sujud lupa, sujud karena kelupaan, itu sesudah baca tahiyat. Dan duduk tahiyatnya adalah duduk tahiyat posisi tahiyat awal. Tapi bacaannya tahiyat akhir. Cuma duduknya duduk tahiyat awal. Bacaannya bacaan tahiyat akhir. Kalimat innaka hamidum majid, sujud Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wala yashu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram, amma ba'du. Jamaah duhur Masjid Jannatul Firdaus, saya hormati, saya muliakan. Kajian kita pada duhur hari ini adalah asbabus sujudi sahwi arba'ah. Sebab-sebab sujud sahwi ada 4. Nasabarina sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud disebabkan karena lupa. Lain sujud sajadah, sujud tilawah. Sujud sajadah itu disunatkan Jumat subuh. Ya, itu dihukumkan sunat. Ada orang tidak terbiasa sujud sajadah atau sujud tilawah. Lo ke Mekah, kebetulan imamnya baca itu Alif Lam Mim Tanzilu berpasangan Al-Ata. Orang pada sujud, dena sujud alena pura sumpah jana saya. Salah imam nge masa telun rakaat supaya subuh. Maka desi bawana ya nardiasa sujud sahwi, sujud sahwi tambah salah to iye. Bukan sujud sahwi itu sujud sajadah atau sujud tilawah. Kalau sujud sahwi adalah sujud disebabkan karena lupa. Al-awwalu, yang pertama, tarku ba'di min ab'adis shalah, meninggalkan sunnah ab'ad. Agak sesunnah ab'ad, sunat yang dianggap amat penting, seakan-akan merupakan rangkaian daripada sholat, hampir wajib. Contohnya lupa kunut, sujud sahwi itu ini Imam Syafi'i, tapi kalau imam lain tidak. Lupa kunut langsung sujud, nanti dalam sujudnya mari ngerangi kunut. Silakan sujud sahwi. Kalau memang di masjid itu adalah orang-orang pahamnya Syafi'i. Tapi kalau pahamnya Maliki, tidak usah sujud sahwi. Lupa tasyahud awal, sujud sahwi. Di saat tasyahud awal, dena salawat dina bitta, sujud sahwi. Ini amat penting. Tapi kalau meninggalkan rukun lain lagi. Harus melengkapi dulu rukunnya.
Contohnya dia takbir supaya mangaribi, Allahu Akbar, langsung pangepu dia nak baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Orang berteriak subhanallah. Oh, naga sak motoi Allahu samad. Imam aga ye. Gora sita subhanallah. Napa ni mainge tidak baca Fatihah, maka wajib hukumnya kembali baca Fatihah. Tuh. Nah, sebentar sujud sahwi. Itu rukun itu. Atau dia tidak ruku, langsung sujud. Lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Umat teruilerino. Mestinya ruku. Dia pun ruku, langsung sujud. Berteriak orang subhanallah, maka wajib dia kembali lalu dia ruku. Tuh. Beda kalau sunat aba'at tadi. Ya, sujud nak lupai kunut, tidak usah kembali kunut, tidak usah. Beda kalau lupa baca Fatihah, lupa ruku. Tuh. Yang penting mana dipahami. Pernah di suatu saat saya makmum, di belakangnya imam persis di sini. Sama saya salah seorang orang tua. Yang imam itu mestinya sudah assalamualaikum sesudah tahiyatnya, salat maghrib. Sudah tahiyat kedua, masih dia kira tahiyat pertama. Tuh. Jadi mestinya sudah assalamualaikum, terusin mendre. Allah, saya sudah teriak subhanallah. Yang di samping saya juga subhanallah. Tapi imamnya sudah hampir tegak berdiri, melempuni tetuna. Maka saya tetap ikuti imam. Yang satu tidak ikuti imam. Mohon menyekur yang satu. Sudah sebentar sujud sahwi orang. Sujud sahwi itu 2 kali sujud itu, Pak. Sebentar saya terangkan. Pendek cerita, udah sujud sahwi, assalamualaikum. Dia tanya saya orang tua, ngapa nu mente? Saya bilang saya kan niat makmum. Kata ya ji ngapa tidak mente negara ini? Ngapa nak minawa kena nasa salahana? Dia bilang kenapa saya mau ikut anu salah? Salat maghrib itu kan 3 rakaat. Kenapa 4 rakaat berarti salah toh? Saya tidak mau ikut karena salah. Saya bilang saya ikut imam karena saya ikut makmum. Namanya makmum mengikuti imam. Nah karena jadi pun tak rokok imam tak rokok tongko. Gak tahu bicaraan nih. Ya, yang imam pada waktu itu guru tak. Subhanallah, langsung guru tak balik. Magai di pesantren biasa. Kenapa? Saya bilang patan rakaat supaya jangan itu mengeribi. Nah saya kalau dia asa, nah. Makanya saya tidak turun karena sudah terlanjur berdiri. Ya, sehingga sujud sahwi sebentar. Saya bilang anda jiyai, tidak minawang, tidak ikut. Dia bilang saya tidak ikut karena salah. Guru tak bilang benar dua-dua. Ini juga benar, tapi harus berniat berpisah dengan imam. Kalau dia tidak berniat berpisah dengan imam, dia salah. Jadi mesti mengitikadkan dalam hati berpisah dengan imam. Alasannya dia bilang, saya kan ngomong subhanallah, tapi tidak mau dengar. Makanya saya tidak ikut. Nah, ditanya, tapi berniat berpisah dengan imam. Ternyata dia berniat berpisah dengan imam. Jadi macatoyer totoher. Pintar juga itu. Nah, saya ulangi. Sujud sahwi adalah sujud kelupaan. Ibu salat maghrib,
tahiyat terakhir. Tapi bimbangi terakhir apa awal. Bimbangi Pak Arisana yang ngerang. Tahu elok risam tahiyat terakhir atau tahiyat pertama. Kalau dalam keadaan seperti itu, tahiyat akhir atau tahiyat pertama, ambil tahiyat awal, tahiyat pertama, maka mesti dia tambah. Tapi sebentar sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwinya itu atau sujud lupa, sujud karena kelupaan, itu sesudah baca tahiyat. Dan duduk tahiyatnya adalah duduk tahiyat posisi tahiyat awal. Tapi bacaannya tahiyat akhir. Cuma duduknya duduk tahiyat awal. Bacaannya bacaan tahiyat akhir. Kalimat innaka hamidum majid, sujud Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu, segala puji bagi Allah. Subhana, maha suci Allah. Man la yanamu, yang tidak pernah tidur. Wala yashu, tidak pernah lupa. Nah, angkat kepalanya, duduk posisi duduk Rabbi Ghafirli. Begitu bagus duduknya, sujud lagi. Subhana man la yanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa, tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Allahu Akbar, langsung duduk tahiyat akhir, tapi tidak baca tahiyat lagi. Cuma duduknya bangkit dari sujudnya Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham tak kira-kira ibu-ibu? Paham dah? Jadi sujud sahwi itu 2 kali sujud. Hukumnya sujud sahwi sunat, bukan wajib. Jadi seandainya orang tidak sujud sahwi, tetap sah. Kecuali kalau rukun dia tinggalkan. Dia nak baca Fatihah, mesti dia sempurnakan. Ya, contohnya Allahu Akbar, langsung apa ngepu. Subhanallah, dia mesti kembali baca Fatihah. Karena itu adalah la salata liman lam yakra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat yang dimiliki bagi orang yang tidak membaca Fatihah, kecuali salatnya makmum yang terlambat. Makmum yang terlambat. Ruku di mange. Allahu Akbar, napa toding kali na boleh? Salli farda duhri arba rakaati mustaqbilal qiblati ada mamul. Allahu Akbar. Imamnya maka datang Allahu Akbar ruku, maka ikut juga ruku. Belum baca apa-apa. Ini belum dihitung masbuk. Nah, dia nak baca Fatihah, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Mingka maca Fatihah, mingka nampai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Rokok di mange. Ikut juga ruku, tidak usah menyelesaikan Fatihahnya. Karena kapan dia selesaikan Fatihahnya? Nah baca mapadam itu to mandri sanggar rapelah. Rahmanirrahim. Ajana tidak usah. Begitu ruku imam, ikut juga ruku. Tidak usah baca Fatihah. Ini belum dihitung masbuk. Kapan dihitung masbuk? Apabila begitu Allahu Akbar. Allah napi lo rokok Allah tetap dimangi sambil dimangi dah. Ya, berarti dia tidak mendapatkan ruku dengan tenang. Ini sudah termasuk kategori masbuk. Nah sekarang bersalah nih mang, assalamualaikum warahmatullahi kanan. Jangan dulu berdiri, belum waktunya. Kapan waktunya? Nanti assalamualaikum imam ke kiri. Kedua assalamualaikum warahmatullahi. Nah, apa di giliran berdiri menyempurnakan rakaat yang ketinggalan. Ada jamaah yang baru datang, silakan ikut di situ jadi makmum.
Mencaji makmum di ini karena masih ada 1 rakaat. Maco ini mencaji makmum supaya dapat juga pahala berjamaah. Nah, tidak perlu lagi dikode-kode. Apanya lagi dikode-kode? Namanya setu ya orang masbuk. Yang dikode-kode itu kalau kita tidak tahu salat wajib kah ini atau salat sunnah. Nah, sehingga terkadang orang dia kode dia kok bisa langkana, wih sunnah supaya wajib kok gak. Kalau dia gerakan kanan berarti wajib, kalau dia gerakan kiri berarti sunat, jangan ikut dulu. Tapi seandainya tidak ada kode-kode, laisi kasus naro sunnah kayak atau wajib ya, wajib apa ya, macam bawah nih. Ternyata berselengi wah sunnah. Berselengi assalamualaikum sunnah. Tidak apa-apa. Kalau orang ada ilmunya, begitu sudah assalamualaikum, dia ikut menjadi makmum. Jadi si sampai imam. Tadi dia yang imam, sekarang dia yang makmum lagi. Jadi egana kalau dia guru pak. Ya, sepele tapi prinsip. Apalagi kalau kita tidak tahu ini, siapa tahu di kode orang tidak mengerti. Pukul-pukul pundak ada langsung apa-apa. Woi kacau nih. Termasuk itu kalau sub pertama sudah full. Jangan membuat sub kedua kalau memang sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi katanya baru datang kita aja nih Allah supaya 2 di belakang. Tidak ada nih orang datang, tidak ada. Mandesan tidak ada orang datang. Kalau begitu masuk bergabung di saat pertama. Sebagaimana mau bergabung sudah full, cari di situ yang tidak rapat pundaknya. Makanya itu kaki tidak perlu itu dikasih rapat semua. Oh ini pundaknya ini dengan pundaknya si A dengan si B, antara pundaknya itu disitulah orang takbir Allahu Akbar. Begitu ruku sebentar melonggan itu akicoannya letak tama. Ngapain? Nah kada tina mau rapa ase misalang ganda, serapa kemana nih salangkai. Wah, dia sekadar tiga relok tama ya, tidak boleh salat sendiri di belakang. Kalau begitu solusinya adalah tarik 1 orang ke belakang. Getenglah di mundur sini. Tapi ita yolo iga meloki getang. Aki getang nama cai. Ita Haji Hasan, naiseng Haji Hasan iya. Maka begitu diletakkan tangan di pundaknya, niko bida si kede munduruna. Begitu mundur takbir tadi Allahu Akbar, maka cukuplah 2 orang di belakang. Gitu. Bahkan dalam kitab Irsyadul Ibad kalau mengambil saf sendiri di belakang dianggap tidak sah. Kenapa dianggap tidak sah? Karena niatnya berjamaah tapi sesungguhnya tidak berjamaah karena sendiri. Gitu. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu pergi umroh, kebetulan hotelnya yang terdepan, kelihatan Ka'bah di bawah, kelihatan orang sholat semua di bawah, maka boleh sholat di atas. Tapi ingat, jangan sendiri. Ya, mesti 2 orang. Mesti 2 orang. Gitu. Apalagi hotel-hotel sekarang di Mekah itu, hotel-hotel yang baru itu, semua hotel ada tempat sholatnya menghadap ke Masjidil Haram. Yang kelihatan itu orang-orang di bawah. Tapi tidak boleh sendiri. Karena kebetulan kamarana fiu haram, kelihatan Ka'bah turun, baru salat ikut Masjidil Haram sendiri, tidak boleh. Mesti 2 orang. 2 orang laki-laki di situ. Bagaimana kalau perempuan sendiri di belakang? Apa ikut juga di sini? Oh tidak. Laisi bicaranya ya roh. Masa perempuan mau ikut bergabung di laki-laki? Tidak mungkin. Jamaah duhur rahimakumullah. Jadi pengajian kita pada duhur hari ini sudah jelas tentang sujud sahwi. Ya, kemudian sudah tahu juga tentang masbuk.
Nah sekarang laisi kasusnya dena salah imangi, tidak ada salahnya. Cuma natai toke pun diasa tai toke persis disuruh denai pun imam. Maka dia makmun, subhanallah, bingung imangi. Apa nih subhanallah? Ya karena bacaannya betul, gerakannya betul, semua betul. Cuma memarahi nggak bingung Tony, mana ke subhanallah. Kalau sekira-kira supaya tidak galau, tidak kacau, tidak ricu, pura dia dipudasi subhanallah, sekali melangkahlah ke depan satu langkah, baru ambil suruh banjai pongi mak getengi, baru buang di situ. Silakan lanjut sholat. Tapi aja tomete, Pak Imam, tai toke ya. Maka sholat sekiro. Ya, karena dia berbicara dengan kata-kata itu batal sholat, Pak. Tapi kalau berbicara dengan isyarat boleh. Isyarat, laisiro dasar isyarat. Sumpah jangan dihasang di bulana. Ya rona na bolak balik nih. Mana kunci motor? Mana kunci motor? Di mana ini kunci motor? Mau keluar aja sama supaya, tapi dia tahu itu si senaja lo siseng masuk nang kerohe, tapi tanpa kata-kata Pak, isyarat itu tetap sah sholatnya. Tuh. Agapi meludah sementara sholat tetap sah itu, tapi jangan tinggalkan tempat. Kau mina koci kantone, kue, dapat tongkol pelisu, itu sah. Tapi kalau jalan ke sini ke jendela, batal nih karena dia melangkah berapa kali. Sementara sholat lain lagi, tiba-tiba ular melintas, sementara mesumpajang, ini boleh dibatalkan sholatnya. Daripada naukok ki, iya. Nah, tapi kalau tidak merusak seperti anak-anak, siseng ala siseng kokong, mas sumpah aja sambil gendong boleh. Engkau sebentar ku gendong tak meai, woi laisir cari tanah, udah tak berarti najis. Berarti mesti berhenti sholat. Barangkali demikian kajian kita pada hari ini. Beberapa masalah dalam sholat termasuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali sujud, bukan 1 kali. Bacaannya subhana man la yanamu wa la yasuhu. Tapi seandainya tidak sujud sahwi tetap sah salatnya. Tapi kalau rukun yang ditinggalkan harus disempurnakan. Tapi kalau sunnah abad yang ditinggalkan tidak usah sempurnakan. Contohnya lupa kunut, sudah ruku, sudah sujud, baru dia teringat saya tidak kunut, tidak usah kembali lagi untuk kunut. Tapi kalau lupa baca Fatihah, mesti kembali baca Fatihah lagi. Lupa ruku, langsung sujud, maka dia naik untuk ruku kembali baru sujud. Demikian pengajian. Ada pertanyaan yang sehubungan dengan materi pada hari ini? Atau sudah pada mengerti? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya rukunnya kelupaan di awal-awal pas selesai kita salam itu, ulangi sholatnya, diulangi. Pura menima berseleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa baca Fatihah ya. Itu diulangi, bukan sujud sahwi, itu diulangi. Atau ini juga sujud sahwi ini, menempatkan bacaan bukan pada tempatnya. Sujud sahwi terus. Contohnya Allahu Akbar, mestinya baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira ulama. Tahiyat baca tahiyat, Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lisan. Si senel mak jelo mengingat ni. Ngapa ada tahiyat aku baca? Sujud sahwi. Tapi kalau sholat berjamaah, siapa tahu ricuy. Ku ricuy aja bawa atau sujud sahwi. Karena hukum sujud sahwi bukan wajib, sunat. Sudah jelas?
Masih ada? Nah, silakan. Kita berjamaah di Masjidil Haram. Boleh di atas hotel itu ikut dia sama di Masjidil Haram. Apa nah? Itu berjamaah. Berjamaah. Ya, sehingga kita di hotel baru di bawah di Masjidil Haram. Menurut Ahmad bin Hambal boleh, karena dia lihat saf yang paling terakhir. Jangankan di hotel, di Bulu Enim sumpah aja 1 kilo dari Masjidil Haram, tapi dia masih lihat saf terakhir. Dia lihat ruku, dia lihat Samiallahu liman hamidah, dan suara dia dengar. Menurut Ahmad bin Hambal boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i pasti rapai sape. Beda. Saya sama-sama sholat Profesor Dr. Quraish Shihab, ahli tafsir, di hotel di Sapua. Jadi saya bilang sama teman-teman, tidak usah bertanya, itu sudah lihat Pak Prof. Quraish Shihab, ahlinya tafsir itu. Jadi boleh. Silakan Pak Haji. Situasi awal pertama, begini Pak, dia aura ada di belakang sendiri, tapi ini mau habis cepat-cepatnya, tidak ada yang membahas, dia saya mundur ke belakangnya. Cocok ya sikap taruh cocok di Pagurir, maka tidak boleh. Dia sendiri di belakang, dia saya mundur Cocok. Oh, Pak Haji tahu kalau sendiri di belakang, jadi alena malah inisiatif untuk mundur, boleh. saya mundur. Ya. Karena saya tidak mau habis Fatihah, tidak ada yang orang. Tidak ada orang datang. Ini sistem mundur tanpa diundang. Sama itu kalau misalnya biasa tongkan anak, tiba-tiba lari ronana, maka kosonglah di situ. Maka ambillah inisiatif supaya bergeser di situ, bergeser. Itu coba biasa lihat di Mekah atau di Madinah. Begitu kosong itu orang di belakang justru jalan ke depan. Tapi jalannya jangan lewat 3 kali berturut-turut. Makanya itu Sayyidina Abu Bakar, karena di pintu dia kira orang sudah tidak dapat dia rakaat pertama. Ternyata begitu di pintu dia dapatkan orang sementara ruku. Kalau ruku didapatkan masih dapat rakaat, belum itu masbuk. Dia dapat ruku, maka secara spontan, secara refleksi langsung berkata, "Alhamdulillah." Maksudnya alhamdulillah, saya bersyukur masih dapat ruku, belum masbuk. Maka turun malaikat membisik Rasulullah, jawab pujiannya itu dengan kalimat Sami Allahu liman hamidahu. Apa? Alhamdulillah, maksudnya segala puji bagi Allah. Kata Jibril, jawab piro, karena dia memuji Allah. Maka jawabannya Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengarkan pujiannya. Harap pujiannya Sayyidina Abu Bakar. Disitulah mulai Sami Allahu liman hamidah sampai hari ini. Sebelumnya tidak ada Sami Allahu liman hamidah, semua pergantian gerakan, semua Allahu Akbar. Tapi setelah kejadian itu berubah Sami Allahu liman hamidah. Itulah yang diikuti sampai sekarang. Maka bangkit dari ruku, kalimatnya bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah. Masih ada? Terakhir nah. Biasa saja ada orang masbuk, dia sudah bangkit imam, tapi dia pas Fatihahnya selesai dia mau imam, nanti mungkin di sujudnya dia dapat. Oh begini, lain ceritanya tuh. Orang yang terlambat karena dia la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat yang dimiliki bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Surat baca sebulan salam, illa, kecuali. Ada kecualinya. Kecuali orang yang terlambat, belum sempat baca Fatihah, imam ruku, maka ikut juga ruku, tidak dihitung masbuk. Kecuali apa? Begitu takbir imam Allahu Akbar, dia juga takbir Allahu Akbar. Tapi pemikirannya melalam duanai, maka kalkulator di otaknya. Si agar wala panggil di dendret de toko salah sesu garo. Pokoknya melalam buana pemikirannya. Nanti ruku imam, napa mainnya? Ruku imam teringat, wih, katanya anak aku baca Fatihah nih, maka tidak boleh dia ruku sebelum menyelesaikan Fatihah. Dan runtuh di mangi disujud epin lolongan. Itu yang ditempuh. Karena bersamaan imam,
Lain ceritanya orang yang nguzur. Mengerti mau kita pahamui. Terlambat kasih Pak Mace ni wayaga lu majene Mace. Begitu naik Allahu Akbar, rokok imangnya belum baca apa-apa. Jangankan doa iftitah, Fatihah tidak baca, dia belum dihitung masbuk. Tapi kalau bersamaan imam takbir, imamnya Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar, tapi tidak pernah baca apa-apa, karena kalau otak nagalawi lain ngerang, nanti ruku imam baru teringat belum baca Fatihah, maka tidak boleh dia ruku sebelum menyelesaikan Fatihah. Nanti dia dapat imam di sujudnya. Anda sadar Bapak? Demikian pengajian kita pada duhur hari ini. Sengaja saya angkat kembali ini sujud sahwi karena pernah kejadian di masjid. Ya, bahkan kacau jamaah. Saya bilang itulah yang mendasari, saya bilang perlu saya kembali ini di pengajian tentang sujud sahwi. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna tawil. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin wa min ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yarfa'u wa du'ain la yasma'. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.